3 minggu sebelumnya, kita diperlihatkan pasukan Amerika ditawan sama pasukan Jerman. Mereka semua dikumpulkan dan diperiksa. Tapi tiba-tiba, salah satu pasukan Amerika ada yang mencoba kabur dari sana dan kemudian mereka semua pun ditembak mati. Lalu Deacon, salah satu pasukan Amerika, berhasil merebut senjata dari pasukan Jerman. Tapi di saat dia disuruh menembak pasukan tersebut, dia nggak tega membunuhnya. Seketika temannya pun marah, kenapa dibiarin aja. Akhirnya dia pun berkumpul dengan pasukan lain yang berhasil selamat. Mereka adalah Kendrick, Gold, Deacon, dan Sersan Gordon. Sedangkan pasukan yang lain tewas dieksekusi. Kendrick juga berhasil selamat karena ngumpet di balik tumpukan mayat. Mereka berempat pun bergegas pergi dari sana. Dengan ketegangan, mereka juga mengendap-endap melihat keadaan sekeliling. Dan gak lama mereka menemukan beberapa perawat yang udah dihabisi juga. Di sana mereka sempat memeriksa barangkali ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Setelah itu mereka menemukan sebuah rumah dan bersembunyi di sana. Di saat Deacon sedang mengawasi dari luar, tiba-tiba mereka kedatangan pasukan Jerman. Seketika mereka pun langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Dari sana mereka mendengar percakapan pasukan Jerman tentang kalau pesawat Amerika udah ditembak jatuh dan pasukan Jerman akan pergi menyerbu kamp pasukan Amerika. Mereka pun langsung keluar dari sana setelah pasukan Jerman udah pergi. Mereka juga menemukan pilot pesawat yang udah ditembak jatuh bernama Sersan Winley. Nggak lama mereka langsung menyusun strategi untuk kembali ke camp, bermaksud mengabarkan kalau pasukan Jerman mau menyerbu mereka di sana. Dan mereka pun bergegas ke sana. No problem. Terlihat mereka juga menemukan tempat untuk beristirahat sejenak. Tapi di saat mereka sedang bersembunyi di sana, What the hell are we doing here, Deke? This is crazy. untungnya mereka nggak ketahuan. Nggak lama beristirahat, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan, Deacon yang memimpin paling depan tiba-tiba What the hell is he doing? seketika mereka langsung menenangkannya supaya nggak ketahuan sama musuh. Jadi sebenarnya Deacon ini kalau lagi sendirian sering dihantuin sama korban-korban yang sebelumnya nggak bermaksud untuk dia bunuh. Waktu itu pas di gereja dia ngira kalau yang ada di dalam adalah pasukan Jerman. Tapi ternyata yang dia bom dengan granat itu adalah satu perempuan dan 6 anak-anak. Karena kejadian itu dia jadi trauma, menyesal dan merasa bersalah. Sampai-sampai dia selalu merasa dihantui. Setelah kejadian itu pun rekan-rekannya berusaha nggak membiarkan dia sendirian. Dan mereka juga melanjutkan perjalanan mereka di tengah badai salju. So why do you like the crowd so much? Lalu tiba-tiba Kendrick kejeblos ke bawah. Dia juga terlihat udah sangat kedinginan. Akhirnya Sersan Gordon pun mengajak mereka mencari tempat untuk beristirahat dan bersembunyi. Di saat mereka bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba mereka mendengar seperti ada kebisingan di atas mereka. Akhirnya Kapten Gordon memutuskan untuk mengeceknya ke sana. Dan tiba-tiba ternyata itu hanya penghuni rumah tersebut. Awalnya penghuni rumah tersebut sempat menodongkan pisaunya karena mengira Sersan Gordon adalah pasukan Jerman. Tapi setelah Sersan mengatakan kalau dia orang Amerika, penghuni rumah tersebut menyambutnya dengan memperbolehkan mereka bersembunyi dan beristirahat di sana. This is Matt in theory.
Singkat cerita, dengan ketidaksabaran, Winley memutuskan untuk pergi duluan ke kamp pasukan Amerika. Saking nekatnya, dia berjalan di tengah badai salju sendirian. Sedangkan setelah itu mereka berempat dikagetkan dengan kedatangan pasukan Jerman. Dan karena penghuni rumah tersebut diperlakukan kasar sama pasukan Jerman, Deacon pun seketika menembaknya. Tapi sayangnya pasukan yang satu lagi berhasil kabur. Terus nggak lama kemudian, Winley balik lagi sambil bawa pasukan yang berhasil kabur tadi. Abis itu mereka semua malah berdebat antara mengeksekusinya atau enggak. Tapi pas Deacon melihat mukanya, ternyata pasukan Jerman itu adalah kawan lamanya. Mereka pun langsung berpelukan dan yang lainnya hanya bisa melihat bengong, tapi tetap mengawasinya. Kemudian di saat penjagaan lengah, ternyata Deacon malah melepaskan kawan lamanya tersebut. Gold pun langsung marah soalnya itu akan memberitahukan posisi mereka. Tapi Deacon bilang kalau dia melakukan pertukaran. Dengan membebaskannya, Deacon diberi informasi tentang posisi pasukan Jerman dan seberapa banyak jumlah pasukan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelinap ke sana dengan mempersiapkan persenjataan seadanya. Terlihat mereka langsung bergegas ke sana secara diam-diam. Yes, sure. Lalu sesampainya di sana, mereka langsung dikagetkan sama Deacon juga sempat membalas tembakannya. Tapi Sersan Gordon nyawanya nggak terselamatkan. Di saat sedih melihat kematiannya, mereka juga harus kabur menyelamatkan diri. Ditambah lagi Winley juga terkena tembakan. Akhirnya mereka pun bersembunyi di atas bangunan sambil ngobatin Winley. Tapi nggak lama mereka ketahuan. Mereka pun langsung kabur dari sana sambil berperang. Di sisi lain, Kendrick yang sambil menggendong Winley kabur dari sana tertembak juga sama pasukan Jerman. Dan nyawanya pun juga nggak terselamatkan. Di akhir hayatnya, Winley cuma berusaha memberinya rokok dan menyalakannya. Tapi malah nggak nyala-nyala. Jadi sebelumnya Kendrick ini sering minta rokok sama dia tapi nggak dikasih-kasih. Winley yang melihatnya pun hanya bisa menangis dan meminta maaf. Setelah itu dia berusaha kabur dari sana sendirian, tapi dia malah terpeleset jatuh ke sungai. Beruntungnya Deacon dan God menyelamatkannya. Lalu nggak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan kawan lamanya Deacon. Ternyata kawan lamanya tersebut mau menolong mereka dengan memberitahu jalan keluar dari sana. Mereka pun langsung pergi dan mengambil seragam pasukan Jerman yang udah mati untuk menyamar. Terlihat di saat mereka memasuki kamp pasukan Jerman, mereka sempat diinterogasi. Tapi Deacon yang bisa sedikit berbahasa Jerman bilang gini. Alles schon wieder! Kannst du anschieben helfen? Von 500 Meter geradeaus, kann man es nicht verpassen. Lalu di saat mereka langsung melaju cepat, mereka malah diburu karena dicurigai. Di tempat lain, pasukan Amerika yang gak jauh dari sana menyadari keberadaan mereka dan membantunya. Sedikit kita diperlihatkan momen pertempuran mereka. Sampai akhirnya Deacon juga harus tewas karena melindungi Kendrick dan Winley dari belakang. Dan untuk terakhir kalinya dia juga dihantui korban yang gak sengaja dibunuh waktu itu. Sedangkan di tempat lain, Kendrick Winley yang berhasil bergabung dengan pasukan Amerika langsung melaporkan informasi mengenai posisi pasukan Jerman. Singkat cerita, setelah itu seluruh pasukan Amerika pun mengevakuasi korban-korban yang berjatuhan, termasuk Deacon. Serta menangkap sebagian pasukan Jerman. Terlihat juga Kendrick berpapasan sama kawan lamanya Deacon yang udah ketangkep. Dan mereka juga saling tersenyum. Dengan demikian, untuk sementara waktu, keadaan sepertinya berbalik. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?